Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Sri Lestari, MPD. Dan yang saya hormati pula teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan limpahan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya Alfian Nur Fadilah akan menjelaskan pentingnya sedekah sebagian dari harta kita. Yang pertama, saya akan menyampaikan yaitu bahwa kita diberi harta oleh Allah, yaitu cuman segala titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menyisihkan sebagian harta tersebut yang diberikan Allah kepada kita. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah perintah kepada kita untuk mensedekahkan atau menginfakkan sebagian harta kita yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pembahasan saya sedikit bercerita dan menggambarkan bahwa harta kita itu sebagai ayam yang hidup. Jadi ketika kita menikmati suatu ayam hidup itu, kita tidak mungkin akan memakannya semuanya. Misal, jadi ketika ayam itu disembelih, maka darah yang netes itu sudah hak bumi, bukan hak kita lagi. Jadi misal itu juga kita makan, maka akan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Selanjutnya contoh lagi, ketika ayam itu sudah disembelih, habis itu direbus dan habis itu dihilangkan bulunya. Nah, itu bulunya itu sudah pula hak bumi. Jadi bukan hak kita lagi. Misal bulunya itu ikut kita makan, maka akan menimbulkan penyakit juga dalam tubuh kita. Setelah direbus, ketika ayam itu dipotong-potong, itu masih ada disisihkan, yaitu bukan untuk kita. Jadi seperti jeroan ayam itu udah bukan milik kita lagi. Jadi itu sama halnya disedekahkan kepada makhluk lain yang membutuhkan itu. Dari kesimpulan cerita saya tersebut, bahwa harta yang diberikan Allah kepada kita itu bukan murni untuk kita semua. Jadi ada sebagian buat anak yatim, ada sebagian buat orang yang membutuhkan, yang lainnya gitu. Jadi misal jika harta yang diberikan Allah itu kita ambil semuanya, maka akan menimbulkan siksaan dari kita. Jadi marilah kita belajar bersedekah, berinfak di jalan Allah. Jadi biar harta kita bersih dan tidak menimbulkan penyakit dalam keluarga kita. Allah sudah jelas perintah di Al-Qur'an untuk berinfak, untuk berzakat, untuk mengasihi orang lain gitu. Itu tujuannya apa? Jadi biar harta yang kita makan, harta yang kita miliki itu sudah harta bersih. Jadi misal kalau kita makan itu jadi daging yang baik, jadi darah yang baik gitu. Selanjutnya saya ada sedikit cerita yang membuktikan bahwa perintah Allah untuk berinfak itu tidak mengurangi harta kita, yaitu yang berdalil unfik alaik. Dari hadis itu sudah terbukti bahwa kita kalau membela atau infak kepada jalan Allah, mungkin dalam dunia, harta dunia itu kita pandang kurang. Jadi sebenarnya itu tidak kurang, maka Allah itu akan membalas apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada orang lain gitu. Allah telah akan membalas perbaikan kita tersebut, walaupun kita tidak mengetahui itu balasannya apa. Misal kita diselamatkan dari malah gejala atau
diselamatkan dari bencana gitu ya, ndak tahu, itu Allah alam. Jadi dari cerita saya ini dapat diambil kesimpulan bahwa perintah Allah untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah itu sudah benar dan sudah terbukti bahwa itu semua buat membersihkan harta kita, buat menolong kita nanti di akhirat nanti. Maka dari itu marilah kita bersedekah, berinfak, atau ikut melaksanakan dalam hal kebaikan, ikut dalam membangun masjid atau apa sebagian dari harta kita itu. Jadi Allah memberikan harta kepada kita itu bukan hak kita semua. Jadi ada hak orang lain, misal buat sedekah sebagian, buat ini sebagian. Jadi misal kalau kita ambil semua itu, maka harta yang tidak kita sedekahkan itu, jelaskan dalam Al-Quran, itu akan menjadi ular yang besar dan yang menyerang kita ketika di akhirat nanti. Jadi dengan sedikit pidato dari saya mungkin bisa diambil hikmah. Terima kasih.